Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi baru, tetapi sebelum kita memasuki materi baru, ada baiknya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Silakan disimak. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum kita memahami hakikat dan teori kedaulatan, pernahkah kalian menyaksikan ilustrasi berikut ini? Ya, tata cara pemungutan suara. Mungkin kalian sudah pernah melihat kegiatan seperti pemilihan umum, baik itu presiden maupun wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Ya, perlu kalian ketahui bahwasannya tata cara pemungutan suara itu secara garis besar terdiri dari 7 langkah atau 7 step. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama di sini, pemilih datang ke TPS atau tempat pemungutan suara yang sudah ditentukan. Kemudian setibanya di TPS, pemilih mengisi catatan kehadiran pemilih dengan membawa surat C6 maupun KTP elektronik. Setelah pemilih mengisi catatan kehadiran pemilih, pemilih dapat menunggu sejenak sebelum mendapat kertas suara. Jadi setelah dari sini mendaftar, kemudian menunggu, antri. Kemudian setelah pada posisi menunggu sesuai dengan antrian, pemilih menuju ke meja ketua KPPS untuk mendapatkan surat suara. Kemudian pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kertas suara sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Di sini tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, karena di sini sifatnya rahasia, tidak boleh ada yang tahu. Apabila pemilih telah melaksanakan kewajiban untuk pencoblosan, kemudian pemilih membawa surat suara yang telah dicoblos itu untuk dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, tentunya sesuai dengan warna antara surat suara dengan kotak suara. Apabila kertas suara telah dimasukkan ke dalam kotak, kemudian pemilih menuju ke pencelupan jari sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah menyalurkan suaranya. Apabila sudah mencelupkan jari, kemudian pemilih dapat meninggalkan tempat pemungutan suara. Jadi begitulah secara umum tata cara pemungutan suara. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab dengan dasar katanya daulat, yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kemudian ada beberapa istilah kedaulatan dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris yaitu sovereignty, kemudian bahasa Perancis souverainete, kemudian dalam bahasa Italia sovransi, dan dalam bahasa Latin yaitu supramus, yang mana kesemuanya itu memiliki arti yaitu tertinggi. Jadi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara.
Jadi begitulah arti dari kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian kedaulatan Indonesia berada pada siapa? Yang kedua, pemegang kedaulatan Indonesia terletak pada siapa? Berikan alasannya. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kemudian menurut Jin Budin, seorang ahli tata negara, menyampaikan bahwasannya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama asli, kedua permanen, ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Kita bahas yang pertama, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi kekuasaan yang ada pada negara tersebut itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi benar-benar asli, murni dari negara tersebut. Kemudian permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tersebut masih berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti-ganti. Jadi kekuasaan ini tetap ada walaupun pemegang kekuasaan atau pemerintahan di sini telah berganti-ganti orang, ya. Jadi sifatnya permanen kekuasaan ini. Kemudian tunggal. Jadi kekuasaan di sini, ya, kekuasaan ini merupakan satu-satunya kekuasaan dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Jadi tunggal, ya, satu, tidak dibagi-bagikan kepada badan yang lain. Kemudian bersifat tidak terbatas. Jadi kekuasaan yang ada di sini ini tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Jadi keempat inilah yang menjadi sifat pokok dari kedaulatan asli, kemudian permanen, kemudian tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Kemudian juga menurut Jin Budin bahwasannya kedaulatan itu memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam atau internal, intern, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Contoh, dalam bidang pendidikan, hari ini kita dihadapkan pada masa pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur segala kepentingan rakyat, terutama siswa atau peserta didik, melalui lembaga negara yang ditunjuk di sini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengatur bagaimana pendidikan di Indonesia tetap terlaksana walaupun di masa pandemi COVID-19. Jadi inilah yang menjadi kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintah memiliki kekuasaan mengatur rakyatnya dan rakyat harus patuh terhadap aturan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar atau eksternal atau ekstern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasional. Contohnya, biasanya pemerintah melakukan kedaulatan keluar ini adalah kerjasama ekonomi, investasi, kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang melibatkan 2 negara itu disebut dengan kerjasama bilateral. Kemudian kerjasama yang melibatkan dengan banyak negara itu disebut dengan kerjasama multilateral. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian pahami. Kemudian silakan jawab pertanyaan yang sudah Pak Andi sampaikan tadi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.